Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memuji Dia. Kita mau mengangkat pujian, ucapan syukur kita sebagai tanda terima kasih kita oleh karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna yang boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Mari dengan pujian ucapan syukurin kita katakan, Dia penolong yang sungguh kita percaya. Mari kita angkat pujian ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Setiap janji Tuhan pasti ya dan amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat kasih Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau baik bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Refrennya, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan.
penyertaan-Mu begitu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan sekali lagi, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, buat kasih setiamu di dalam hidupku Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh mengatakan bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam fotum dan salam. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bait yang kedua, dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh. Katakan pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah pada hari ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin.
Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Disampaikan sebelumnya kepada seluruh jemaat bahwa informasi jemaat dalam minggu ini sudah disampaikan kepada sekalian jemaat di dalam warta jemaat kepada WA masing-masing jemaat. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk semua berkat, pertolongan, pimpinan Tuhan yang ajaib yang telah memungkinkan sekalian jemaat ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Secara khusus kami bersyukur karena kami dapat dihimpunkan dalam ibadah minggu pada hari ini. Sekalipun sampai saat ini kami belum dapat beribadah di gereja kami ini, tetapi kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau mempersatukan kami dalam ibadah pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini menyerahkan seluruh pelayanan jemaat yang ada pada minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong semua pelayanan yang dilaksanakan, baik melalui rekaman ibadah maupun dengan aplikasi Zoom. Kami berdoa supaya Tuhan menolong supaya semua pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Baik itu pelayanan sekolah minggu, pelayanan tunas remaja, doa misi dan doa jemaat, pelayanan kaum perempuan, pelayanan-pelayanan KTB, dan semua pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan menolong sehingga sekalipun kami melaksanakannya dengan aplikasi Zoom, tetapi pelayanan ini dapat memberkati seluruh jemaat. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa menyerahkan sekalian jemaat ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang berprofesi sebagai ojek online. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini. Kiranya Tuhan saja yang akan memampukan sekalian jemaat dalam profesinya ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang dalam kondisi fisik yang lemah dan juga dalam pemulihan, baik itu Pak Riki Simangunsong, Pak Onsten Simangunsong, Pak Lutfi Aliambar, Pak Sake Sutapea, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Els Pramartadi, Ibu Surtaria Hutapea. Kami menyerahkan jemaat-jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya jamahan-Mu yang akan memungkinkan jemaat-Mu dapat pulih sebagaimana sebelumnya dan mereka dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan hamba-Mu bahwa Pendeta Jesias Palandi dalam proses pemulihan. Engkau juga sendiri yang akan menolong hamba-Mu dalam proses pemulihan ini. Demikian juga untuk bahwa Pendeta Refli Wenas, hamba-Mu yang ada di Kalimantan Barat. Kiranya jamahan-Mu juga bagi hamba-Mu yang akan memulihkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat beraktivitas dalam pelayanan seperti sedia kala. Kami berdoa menyerahkan sidang sinode yang akan diadakan pada
bulan Maret tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kami berdoa supaya persiapan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, memberkati Presiden dan Wakil Presiden dengan semua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, dengan semua gubernur di 34 provinsi, para bupati, wali kota, dan semua perangkat pemerintahan yang ada. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menjadi bagian bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di tengah-tengah kondisi bangsa seperti sekarang ini dengan adanya wabah virus corona, kiranya Tuhan saja yang menolong sehingga situasi ini Engkau yang akan menolong pemerintah dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi yang sulit ini Tuhan. Khususnya juga dengan keadaan ekonomi yang terdampak akibat virus corona ini, kiranya Tuhan juga menolong sehingga pemerintah dapat mengatasi keadaan ekonomi bangsa seperti yang terjadi sekarang ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian dan juga para singers mengangkat ayat yang genap. Kalau sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sampai sekian jauh bermazmur kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Dia yang sudah memberkati dan Dia yang selalu memelihara kita sampai hari ini. Oleh karena itu kita mau mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Dia layak menerima pujian dan ucapan syukur dari kita semuanya. Mari dengan sukacita kita mengangkat pujian ini, kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat di rumah dan para singers katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Katakan sama-sama, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Mari kita terus menyanyikan puji-pujian bagi Dia sepanjang hari di dalam seluruh kehidupan kita. Hanya karena Dialah yang layak menerima pujian dari kita. Mari kita katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ya, soraklah haleluya. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Mari kita mengatakan bahwa tangan kita terangkat kepada Tuhan. Biarlah semua yang bernafas terus memuji nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mensyukuri rahmat apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah. Mari dengan sukacita mengangkat pujian ini. Rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik bagi kita. Katakan sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Mari kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Biar
Marilah kita terus memuji nama Tuhan. Oleh karena kasih setianya di dalam kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita katakan, tanganku terangkat kepadamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan sekali lagi, na 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 na. Na 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 na. Amin. Kasih setianya terus ada di dalam kehidupan kita oleh karena Tuhan Yesus baik. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa kita sungguh mencintai, kita sungguh meninggikan Dia dan mengagungkan namanya. Mari dengan sikap menyembah kita angkat pujian ini. Kita katakan, sebab Kau layak menerima pujian, sebab Engkau layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Oleh karena itu, mari dengan sikap menyembah kita kepada Tuhan, kita angkat pujian ini, sebab Kau layak menerima pujian. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. mari kita angkat pujian ini, kita katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan dan ku agungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkatlah suaramu di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, karena Dia layak menerima pujian. Haleluya Yesus, Engkau sungguh layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari kami. Engkau sungguh kami tinggikan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang kami sembah dan kami agungkan.
Haleluya. Mari kita katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan sekali lagi, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau saja dan tidak ada yang lain. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah, di mana kami semua jemaat-Mu ada di hadirat-Mu, dan pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang ada di antara kami, yang akan memungkinkan kami dapat mengerti serta memahami firman-Mu, dan terlebih dari itu kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca kitab surat 1 Tesalonika pasal 2, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita dalam ibadah minggu pada hari ini adalah bertindak dengan motivasi yang benar. Bertindak dengan motivasi yang benar. Jemaat sekalian, kata motivasi yang
menjadi salah satu kata dari tema kita pada hari ini, itu berasal dari kata motif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata motif itu berarti sebuah dorongan. Motif atau motivasi itu berarti sebuah keperluan. Motif atau motivasi itu berarti sebuah keinginan, sebuah dorongan, sebuah keperluan, sebuah keinginan yang tidak perlu disertai sebuah perangsang dari luar. Karena motif atau motivasi itu sebenarnya adalah sebuah dorongan, keperluan, keinginan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Motivasi dalam diri manusia berasal dari dua sumber, yakni itu yang pertama disebut sebagai motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam individu itu sendiri, di mana motivasi itu muncul dari kesadaran diri si individu bahwa dalam hidupnya dia mempunyai tujuan-tujuan ke depan. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Yang kedua disebut motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar individu itu, dari luar diri kita. Biasanya itu berasal dari orang tua yang memberikan motivasi-motivasi, dari sahabat-sahabat yang memberikan motivasi-motivasi dan sebagainya. Nah, jemaat, kedua motivasi ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama, yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Motivasi intrinsik biasanya dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Tetapi kembali lagi kepada individu yang bersangkutan dalam memfilter motivasi ekstrinsik untuk dijadikan motivasi intrinsik. Nah, itu sejenak yang saya sampaikan kepada jemaat tentang apa dan bagaimana motivasi secara umum. Dalam teks yang kita baca ini, jemaat sekalian, dapat kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika kisah dirinya yang bertindak dalam pekabaran Injil, dalam misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga orang-orang di Tesalonika yang tadinya tidak mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus karena tindakan yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan timnya, akhirnya mereka menjadi orang percaya. Kisah yang disampaikan oleh Paulus dalam teks ini adalah sangat jelas merupakan sebuah kisah tentang sebuah motivasi yang benar di dalam bertindak yang berdampak besar pada orang lain. Dalam konteks Paulus adalah dalam area pekabaran Injil dan misi yang tentunya bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, jemaat. Nah, dalam teks firman Tuhan ini, jemaat, kita dapat melihat dan dapat merenungkan beberapa hal tentang bertindak dengan motivasi yang benar. Yang pertama yang akan kita lihat bersama-sama dari teks ini adalah dasar dari bertindak dengan motivasi yang benar. Apa yang menjadi dasar bagi Paulus untuk bertindak dengan motivasi yang benar? Dalam
ayat yang keempat disebutkan di situ dengan jelas, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Jemaat sekalian, coba kita perhatikan di situ istilah yang dituliskan oleh Paulus dalam ayat 4 ini, di mana dia menuliskan di situ, Allah telah menganggap kami layak. Allah telah menganggap kami layak. Paulus sadar siapa dirinya di hadapan Allah, jemaat. Bahwa dirinya itu adalah seorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima tugas itu. Apa dan bagaimana latar belakang hidup Paulus kita sudah sama-sama tahu, kita bisa baca apa yang dituliskan dalam kitab suci tentang kesaksian Paulus sebelum dia bertobat sampai dia bertobat. Seorang yang sebenarnya tidak layak. Tetapi bagaimana kemudian Allah melayakkan dia? Dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, Paulus katakan di situ, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kita lihat di situ jemaat, bagaimana Paulus merasa terhormat. Bagaimana Paulus merasa tersanjung. Bagaimana Paulus merasakan keindahan itu. Dalam tulisan kepada jemaat di Korintus ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Getarannya jelas. Ada sesuatu yang sangat ajaib yang dia rasakan dalam perjalanan hidupnya, bahwa kemurahan Allah itu telah membawa dia masuk di dalam pelayanan yang telah dilakukannya. Nah, di dalam teks ini, dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika, dia tuliskan dengan jelas dalam ayat 4 ini, Allah menganggap kami layak. Coba jemaat, simak kata-kata itu. Allah menganggap kami layak. Saya merasakan dalam tulisan Rasul Paulus ini, betapa dia merasakan betapa tinggi dan berharganya baginya, bagi Paulus, juga bagi timnya, bahwa Allah menganggap layak. Dengan kata lain jemaat, Paulus akan menjadi orang yang sangat bodoh, yang tidak tahu diri, jikalau Allah yang sudah menganggapnya sedemikian tinggi, melayakkan dia, lalu dia membalasnya dengan sebuah motivasi yang tidak benar dalam pelayanan. Motivasi yang tidak benar dalam melayaninya, dalam melayani Tuhan. Katakanlah mungkin kalau motivasinya rendahan, motivasinya murahan, maka
dia menjadi orang yang sangat bodoh dan tidak tahu diri. Jemaat, Paulus dalam tulisannya ini dapat kita lihat dengan jelas sangat menjaga kualitas pelayanan. Ini dengan motivasi yang benar. Dia menjaga kualitas pelayanannya ini dengan motivasi yang benar. Coba kita lihat dalam bagian akhir dari apa yang dituliskan oleh Paulus dalam ayat 4 itu, di mana dia menuliskan di situ, melainkan untuk menyukakan Allah. Lalu kata-kata yang saya garis bawahi di situ adalah yang menguji hati kita. Yang menguji hati kita. Yang menguji hatinya. Yang menguji tim pelayanannya. Hati Paulus, hati tim pelayanan. Dalam ayat 5 bagian yang akhir, Paulus juga menuliskan di situ jemaat, di mana dia tuliskan Allah adalah saksi. Jemaat, Paulus sangat menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia bisa tidak tahu motivasi yang ada dalam hati kita. Jemaat, manusia bisa tidak tahu motivasi yang ada dalam hati kita. Seperti pepatah yang sangat terkenal itu katakan, dalam laut bisa diukur, tapi dalamnya hati orang siapa yang tahu? Dalamnya hati Paulus siapa yang tahu? Dalamnya hati tim Paulus siapa yang tahu? Dalamnya hati saya siapa yang tahu? Dalamnya hati jemaat siapa yang tahu? Tapi dalam tulisan ini ditegaskan. Dan ini yang harus kita simak jemaat. Allah tahu motivasi dari Paulus. Allah tahu motivasi dari tim pelayanan Paulus. Allah tahu motivasi dari saya. Hati saya yang paling dalam Allah tahu. Allah tahu motivasi dari jemaat. Hati jemaat yang paling dalam Tuhan tahu. Jemaat sekalian, kita sangat bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Sangat bersyukur. Dan kita juga sangat bersyukur bahwa kita pun juga bukan hanya sekedar mendapatkan anugerah keselamatan itu, tetapi juga kita dilibatkannya untuk membagi keselamatan itu kepada orang lain. Kita sangat bersyukur untuk hal itu jemaat. Bahwa yang membawa Injil itu bukan hanya Paulus. Bukan hanya timnya Paulus. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya vikaris. Bukan hanya mahasiswa sekolah teologi. Bukan. Bukan hanya misionaris. Bukan. Tetapi kita semua. Bukan hanya kepada Paulus Allah menganggap layak. Bukan hanya kepada timnya Paulus Allah menganggap layak. Bukan hanya kepada para pendeta Allah menganggap layak.
bukan hanya kepada para vikaris, kepada para mahasiswa sekolah teologi dan sebagainya, Allah menganggap layak. Tetapi jemaat, kepada kita semua Allah menganggap layak. Kita semua dianggap layak oleh Allah. Untuk apa? Untuk membawa Injil itu dalam tindak tanduk kita setiap hari. Untuk membawa Injil itu dalam aktivitas hidup kita setiap hari. Untuk membawa Injil itu di tengah pekerjaan kita, di tengah kampus kita, dimanapun kita berada, kita bersyukur, kita dianggap layak. Dalam sebuah diskusi ada sebuah pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaannya seperti ini. Mana yang benar? Kita ke kantor sambil menginjil atau menginjil sambil ke kantor? Mana yang benar? Kita ke kampus sambil menginjil atau menginjil sambil ke kampus? Mana yang benar? Kita ke pasar sambil menginjil atau menginjil sambil ke pasar? Apa jawaban sebagian besar orang terhadap pertanyaan itu dalam kelompok diskusi itu? Sebagian besar menjawab bahwa menginjil adalah sambilannya, sedangkan pekerjaan utamanya itu adalah ke kantor, ke kampus, dan sebagainya. Jemaat sekalian, apakah saya juga akan menjawab seperti itu? Apakah jemaat juga akan menjawab seperti itu? Apa jawaban kita? Pekerjaan di dunia ini, jemaat, bagi kita sebagai orang ketebusan Allah, orang ketebusan Allah, di mana kita memiliki kewarga negaraan sorga. Selain kita warga negara di dunia ini, tapi warga utama kita adalah warga kerajaan sorga. Apa artinya? Bahwa pekerjaan di dunia ini sebenarnya bukanlah yang utama. Karena di dunia ini kita hanya sementara. Tapi yang utama itu adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kita. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberikan amanat agung itu untuk membawa Injil kepada segala bangsa. Yang telah melayakkan Paulus untuk itu, tim Paulus untuk itu, yang juga telah melayakkan kita untuk itu. Suatu hal yang istimewa, suatu hal yang spesial bagi kita. Sehingga jemaat, pekerjaan utama kita adalah membawa kabar baik itu, membawa kabar sukacita itu, membawa Injil itu. Sedangkan apa yang kita buat di dunia ini, itu sambilannya. Karena semua itu akan kita tinggalkan pada waktu kita menyelesaikan semua tugas di dunia ini dan kita pergi ke negeri kekal itu. Jemaat, mari kita menjadi orang percaya yang memiliki motivasi itu. Yang memiliki motivasi yang besar dalam membawa Injil dalam hidup kita setiap hari.
Mungkin kita belum bisa menyampaikannya dengan kata-kata kita, tetapi dengan hidup kita yang menjadi teladan bagi orang lain. Saya pernah menyampaikan kepada jemaat, Billy Graham mengatakan bahwa Injil itu ada 5. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kelima itu adalah hidup kita sendiri. Bagaimana kita membawa hidup kita di tengah kehidupan kita supaya orang melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Jadi yang pertama jemaat, dasar dari bertindak dengan motivasi yang benar adalah kita dianggap layak untuk masuk dalam pekerjaan itu. Mari kita miliki motivasi ini dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Itu yang pertama jemaat. Yang kedua yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini adalah wujud dari bertindak dengan motivasi yang benar. Apa wujud dalam pelayanan Paulus dari bertindak dengan motivasi yang benar? Apa wujudnya? Dalam ayat 3 jelas di situ Rasul Paulus sampaikan motivasi yang murni. Jemaat, yang dilanjutkan dalam ayat yang keempat itu dia bilang motivasi yang murni itu adalah yang menyukakan Allah. Menyukakan Allah. Lalu dalam ayat 5 Rasul Paulus tuliskan di situ tidak bermulut manis. Dalam ayat 5 itu juga dia tuliskan tidak punya maksud loba yang tersembunyi. Dalam ayat 6 dia tuliskan tidak mencari pujian manusia. Dalam ayat 7 serius dan sungguh-sungguh yang digambarkan di situ seperti ibu yang mengasuh dan merawat anaknya dalam ayat 7. Tetapi jemaat, dari beberapa hal ini, beberapa wujud yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, intinya di mana? Di mana inti dari wujud bertindak dengan motivasi yang benar? Itu yang dituliskan oleh Paulus dalam ayat yang ke-8. Apa itu? Memiliki kasih. Jemaat, memiliki kasih. Kasih adalah motivasi utama. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Apa motivasi utamanya? Apa yang menjadi motif utama dari karya keselamatan Tuhan Yesus? Bukankah kasih? Kasih. Kasihnya yang telah membawa dia datang dalam dunia ini, masuk dalam penderitaan yang dahsyat. Kasih menjadi motivasi utama. Kita lihat dalam teks firman Tuhan ini, wujud dari bertindak dengan motivasi yang benar. Kasih dasarnya. Kasih akan membawa seorang dalam motivasi yang murni, menyukakan Allah dalam kehidupannya. Karena dia punya kasih. Dia punya motivasi yang murni. Untuk apa dia bekerja, pergi ke kantor? Untuk apa dia pergi ke kampus? Untuk membawa Injil. Membawa Injil. Untuk apa dia melakukan segala aktivitas? Untuk membawa Injil. Dasarnya apa? Kasih. Mengasihi jiwa. Bukan supaya, berapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan itu sekedar statistik. Supaya
orang percaya lebih banyak. Bukan. Bukan supaya kita dinilai rohani. Wah, dia lagi menginjil. Wah, hebat dia. Bukan. Wah, dia kehidupannya bagus, jadi berkat bagi orang lain. Lalu dia tersanjung. Bukan itu. Bukan. Tetapi rasa kasih itu, tindakan kasih itu yang membuat kita punya motivasi yang murni menyukakan Allah. Kasih yang membuat tidak bermulut manis, menegur kalau memang ada yang salah. Kasih yang membuat kita tidak punya maksud loba yang tersembunyi. Apa itu loba? Tamak, rakus. Kasih membuat kita menjadi orang yang tidak tamak, jadi orang yang tidak rakus, menjadi orang yang tidak egois, tapi menjadi orang yang murah hati. Kasih akan membuat hati kita murah, bisa kita berbelas kasihan kepada orang lain. Menginjil bukan hanya kita menyampaikan kabar baik, lalu sikap hidup kita yang baik, tapi juga peduli kepada orang-orang yang sedang susah. Kalau kita mempunyai lebih, maka kita bisa peduli kepada orang yang sedang susah. Tidak loba, tapi hatinya penuh dengan kemurahan. Kasih tidak mencari pujian manusia. Kalau ada yang bertobat, maka pujian hanya bagi Tuhan. Kalau ada orang yang diberkati, maka pujian hanya bagi Tuhan. Kasih, ayat 7 katakan di situ, berarti serius dan sungguh-sungguh. Ya, kita bawa hidup kita dengan motivasi yang benar, membawa kabar baik dengan hidup kita, dengan tingkah laku kita, dengan berita yang kita sampaikan, juga dengan perbuatan baik kita untuk memberi. Itu dituliskan dalam ayat 7 juga, seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Bagaimana motivasi kita membawa kita ke area itu? Seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Dia tidak sembarangan, dia tidak sembrono. Ibu itu akan peduli kepada bayi kecilnya. Waktu dia merengek, dia berikan susu. Dia urus baik-baik bayi itu. Bagaimana motivasi kita terhadap keselamatan jiwa kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan Yesus? Udah berapa lama kita mendoakan dengan tidak jemu-jemu? Berapa lama kita berbuat baik sama dia? Dia balas kejahatan, terus kita doakan. Ya. Dia tidak bertobat, terus kita doakan. George Muller, berpuluh tahun dia berdoa untuk 2 orang temannya sampai dia meninggal. Dan di situ waktu dia meninggal, 2 temannya datang dan 2 temannya bertobat di depan mayatnya George Muller. Kenapa? George Muller seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Dia mendoakan terus dengan setia. Dia komunikasi terus dengan 2 temannya walaupun tidak ada tanggapan, belum ada tanggapan. Tapi terus dia lakukan. Mari kita wujudkan sebuah tindakan motivasi yang benar untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Yang ketiga jemaat, cepat saja, tantangan dari bertindak dengan motivasi yang benar. Ada tantangannya. Dalam
ayat 2 di situ Paulus tuliskan dianiaya dan dihina. Tapi kemudian dia menuliskan lebih lanjut, namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ada tantangan, tapi Allah itu setia terhadap janjinya. Dalam amanat agung, Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Maju terus di tengah tantangan. Jangan sampai motivasi kita kendor, motivasi kita yang benar itu terus berkobar-kobar demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan yang keempat, akibat dari bertindak dengan motivasi yang benar. Paulus tuliskan dalam ayat yang pertama, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Akibatnya apa? Dituliskan dalam ayat 1 oleh Paulus, tidak sia-sia. Akibat dari bertindak dengan motivasi yang benar untuk keselamatan jiwa-jiwa, tidak akan pernah sia-sia. Jiwa-jiwa diberkati, dan dalam teks ini Paulus tuliskan dengan jelas, Tuhan disukakan atau Tuhan dimuliakan. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita menjadi orang-orang percaya yang bertindak dalam seluruh hidup kita untuk Injil itu dengan motivasi yang benar. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya roh-Mu memetraikan kebenaran ini dalam hati kami, dalam hidup kami, dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai motivasi yang benar dalam seluruh tindak tanduk kehidupan kami mengiring Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya kena percaya kita semua boleh menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Jeffrey yang sudah begitu banyak menjelaskan kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini, biar itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi penghiburan, itu juga boleh menjadi pelajaran bagi kami semuanya. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang boleh juga Tuhan Yesus menyampaikannya begitu kepada kami. Dan kami berdoa untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan juga memberkati dalam seluruh kehidupannya, tambah-tambahkan kesehatan bagi mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Biarlah rupiah demi rupiah yang kami kumpulkan pada hari ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu di dalam pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu di GMI Filipi. Terima kasih ya Bapa, kami akan siap memberikan persembahan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Bawa
Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengangkat pujian, Engkaulah Tuhan. Kita rindu setiap hari untuk hidup di dalam kebenaran dalam Tuhan. Mari sendang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kita mau mengatakan bahwa kita rindu setiap hari hidup dalam kebenaran. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Angkat pujian ini sekali lagi, katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari jemaat sekalian, kita rindu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tentunya bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa Sorgawi, di akhir dari ibadah ini kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan Ibu Penny Rahayu tanggal 19 Oktober, Saudari Roslin Siahaan tanggal 21 Oktober, Ibu Sulasih tanggal 21 Oktober, anak Daniel Demian Firdaus 21 Oktober, dan Ibu Tiurma Simatupang Boru Manurung tanggal 25 Oktober. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam perjalanan hidup kelima anak-anak-Mu ini yang telah memungkinkan mereka ada sampai saat ini sebagaimana mereka ada. Kami menyerahkan langkah-langkah hidup mereka ke depan, kiranya berkat dan pertolongan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Keluarga mereka masing-masing pun Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya berkat-Mu juga berlimpah bagi keluarga dari anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami memberkati kelima anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Curahkanlah segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk semua anak-anak-Mu
yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka, akan menjadikan mereka anak-anak-Mu yang semakin setia dan semangat dalam melayani, di mana di dalamnya nama Tuhan saja dimuliakan dan sekalian jemaat diberkati. Inilah seluruh jemaat-Mu Bapa, hamba menyerahkan masing-masing pribadi dan juga keluarga ke dalam tangan-Mu dalam perjalanan hidup sepekan yang ada di depan, bahkan selanjutnya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Kiranya berjalan bersama dengan Tuhan, mereka terus akan melihat kemenangan lepas kemenangan yang ajaib. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak saat ini, kiranya perlindungan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu akan terus nyata dalam kehidupan masing-masing jemaat. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah kepadamu. Tuhan Yesus yang telah datang dalam dunia ini, dalam karya besarnya bagi keselamatan kita, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya berlimpah kepadamu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, mencurahkan penghiburan, pertolongan, dan pimpinannya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh langkah dan jalan hidupmu hari ini kekal selamanya. Amin. Saat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, biarkan